Terima kasih Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Today. Negara-negara barat telah mengeluarkan sanksi bagi Rusia, bahkan Presiden Amerika Serikat dengan tegas mengatakan telah menambah daftar sanksi ekonomi bagi Rusia akibat serangan yang dilakukan ke Ukraina. Perang akibat permasalahan geopolitik antar dua negara ini telah membuat perekonomian terguncang. Bagaimana dampak sanksi dunia terhadap Rusia bagi ekonomi global? Kami bahas pagi ini dengan Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri. Selamat pagi, Bang Yose, apa kabar? Selamat pagi Aldi, kabar baik. Baik, Bang Yose, kita langsung saja. Ini sudah banyak sekali negara-negara yang memberikan pernyataan bahwa memberikan sanksi kepada Rusia terhadap pembatasan berbagai kegiatan ekonomi negara Rusia. Begitu. Sekarang saat ini dampaknya bagi Rusia sendiri ke depannya terhadap sanksi yang diberikan oleh negara-negara tersebut bagaimana? Ya, kalau kita lihat ya pasti akan besar sekali dampaknya kepada Rusia sendiri. Tetapi Rusia kan juga bukan negara yang menjadi economic powerhouse dan dia memang lebih banyak tergantung kepada domestik, konsumsi domestik serta perekonomian domestik mereka. Jadi mereka pasti bisa bertahan walaupun mungkin di bawah dari kondisi yang selama ini ada. Sementara untuk negara-negara lain pun juga bisa kita lihat bahwa Rusia ini memang bukan suatu negara yang penting-penting sekali gitu ya di dalam perekonomian dunia. Dia bukan economic powerhouse seperti Tiongkok misalnya atau Uni Eropa dan Amerika Serikat. Tetapi Rusia ini seperti pompa bensin nih buat banyak negara karena dia mensuplai berbagai energi yang dibutuhkan terutama untuk negara-negara seperti Eropa, Turki, serta beberapa negara-negara lainnya di sekitar daerah tersebut. Oke, Bang Yose, jika yang terjadi adalah seperti itu, apakah kemudian Rusia bisa membalas dengan memberikan sanksi-sanksi yang sama kepada negara-negara yang telah memberikan sanksi terlebih dahulu kepadanya? Ya, saya pikir sih Rusia nggak perlu memberikan sanksi ya. Mereka tentunya juga untuk negara-negara yang dekat dan tergantung kepada Rusia, terutama dalam mensuplai energinya, mereka sudah akan merasakan sendiri. Apalagi kan kemudian negara-negara tersebut juga memberikan sanksi untuk tidak mengimpor dari Rusia. Dan kita sudah bisa lihat bagaimana dampaknya terhadap harga minyak dunia misalnya, atau juga gas yang kemungkinan akan ada kelangkaan lainnya. Dan juga untuk beberapa permasalahan makanan atau barang-barang makanan, ya komoditi makanan yang kita lihat mungkin memang tidak benar-benar terlalu mempengaruhi situasi ekonomi global, tetapi akan ada turunan-turunannya. Dalam arti kata ini sekarang suplainya semakin sempit, semakin ketat loh, yang membuat harga-harga pun juga akan semakin meningkat. Kita bisa lihat harga kelapa sawit misalnya sudah naik sekitar 7% karena Rusia juga mensuplai banyak negara di sekitar daerahnya, ya, terutama untuk grapeseed, oil gitu ya, atau juga minyak-minyak tumbuhan yang lainnya. Ya, sekarang tentunya orang akan mencari alternatif terutama kepada CPO. Jadi kita ke depan-depan mungkin juga akan merasakan nih dampaknya. Jadi dampak turunan dan bawaannya tuh yang menjadi lebih banyak. Akan berdampak secara gradual begitu ya, Bang Yose. Jika kita lihat, karena kalau sekarang kita ketahui adalah permasalahan yang menjadi isu global adalah supply chain disruption itu sendiri. Apakah dengan adanya konflik ini yang semakin meningkat, permasalahan disrupsi pasokan ini akan semakin menjadi hal yang berat yang harus dihadapi oleh seluruh dunia? Ya pasti. Karena memang kita bisa lihat bagaimana supply chain itu sudah terdisrupsi, terutama untuk beberapa bahan-bahan pokok yang tadi ya, yang saya sebutkan tadi. Ya, walaupun mungkin tidak ke seluruh negara-negara di global, ya, tetapi ini akan ada dampak-dampak turunannya gitu loh, karena orang akan mencari alternatif yang akhirnya akan meningkatkan harga, meningkatkan permintaan, dan kita bisa lihat bahwa akan ada tekanan juga terhadap inflasi yang selama beberapa bulan terakhir ini, hampir satu semester ini juga sudah mulai bergerak secara lebih signifikan. Lalu Bang Yose, kalau kita berkaca terhadap perekonomian Rusia dan Ukraina pada saat ini, dari
skala PDB-nya, pertumbuhan ekonomi dan juga GDP mereka yang mereka miliki. Sebetulnya kekuatan antara kedua negara yang sedang berkonflik ini mana yang lebih powerful, mana yang kemudian memiliki dampak ekonomi lebih besar kepada dunia, dan jika diberikan sanksi ini akan mempengaruhi lebih banyak pihak? Ya, keduanya tentu penting, terutama penting seperti yang tadi saya katakan kepada negara-negara sekitar. Misalnya untuk urusan makanan, untuk urusan gandum begitu ya, sekitar 26-27% gandum dunia itu asalnya dari Rusia dan dari Ukraina, di mana Ukraina itu 8%, sementara Rusia 18%. Begitu juga untuk gas yang datangnya dari Rusia itu harus melewati Ukraina juga. Jadi tentunya keduanya akan bermasalah. Tetapi permasalahan yang lebih besar sebenarnya bukan hanya yang sifatnya langsung seperti ini, tetapi lebih berbahaya lagi, lebih mengkhawatirkan lagi sebenarnya adalah ini akan menimbulkan tensi geopolitik yang lebih tinggi lagi, dan bisa saja ini berakibat ke daerah-daerah yang lainnya, bukan hanya di daerah sekitar Ukraina dan Rusia saja, tetapi juga misalnya bisa mengambil tempat di Asia Pasifik. Apalagi kita juga tahu bahwa tensi antara Amerika dengan Tiongkok sudah semakin meningkat juga. Nah, kalau ini menjadi semacam pemicu, ya otomatis perekonomian dunia mungkin akan menjadi sangat terpengaruh, jauh lebih terpengaruh daripada hanya konflik antara dua negara ini. Oke, Bang Yose, apakah kita bisa berpegang terhadap pernyataan yang baru saja dikeluarkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang mengatakan bahwa nantinya Amerika Serikat ini sebagai salah satu negara dengan kekuatan terkuat begitu di dunia tidak akan memberikan sanksi militer kepada Rusia, namun hanya memberikan sanksi ekonomi, dan juga begitupun Putin sebaliknya mengatakan bahwa meskipun ia memperingatkan negara-negara agar tidak intervensi ikut campur terhadap urusan yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina, tapi dia mengatakan bahwa Rusia tidak akan sampai mengacaukanlah perekonomian dunia. Ya sama. Ini sangat saya pikir terkait dengan apa yang saya sebutkan tadi. Amerika Serikat juga masih ingin menjaga tensi geopolitik supaya walaupun panas sekali seperti sekarang, tetapi tidak sampai meledak. Karena kalau Amerika ikut mengintervensi misalnya, ini tentunya akan membuat pihak-pihak lain yang lebih suportif terhadap Rusia itu mungkin bisa aja akan ikut turun ya, tangan juga, ikut mengintervensi juga. Nah, akibatnya ini yang terjadi ketika misalnya waktu Perang Dunia Kedua, di mana Jerman mengintervensi atau menginvasi Poland, yang akhirnya membuat atau mengeskalasi geopolitical tension itu menjadi konflik yang terbuka benar-benar di tingkatan dunia. Dan ini yang tentunya ingin kita semua hindari. Oke, dan Joe Biden pun tentunya ingin menghindari ini. Eskalasi yang bisa menyebabkan perang ini bisa lebih besar begitu ya, karena ada ally sekutu yang bermain di sana. Tapi kalau kita melihat Bang Yose, saya ingin berkaca terhadap data bursa saham global pada perdagangan kemarin. Asia, Amerika cenderung bervariasi ya, ditutup dengan ada yang di zona positif, tapi juga masih banyak di zona merah. Tapi kalau kita lihat Eropa, kompak semua terjun dengan pelemahan bahkan lebih dari 3% begitu. Apa sebetulnya pengaruh Rusia, pengaruh Ukraina terhadap perekonomian Eropa saat ini? Ini kan akan menjadi benua yang paling terpengaruh ya antara konflik dua negara ini. Ya, karena seperti tadi saya katakan, Rusia ini pompa bensin yang terdekat dari Eropa, dan Eropa ini yang sangat terdampak secara langsung, terutama dari sisi energi. Dan kita sudah tahu bahwa selama 4 bulan, 5 bulan belakangan, Eropa juga sudah mengalami krisis energi sebenarnya ya, yang disebabkan salah satunya oleh peningkatan tensi politik ini. Nah, sekarang dengan konflik yang lebih terbuka, itu ke depan-depannya tentunya Eropa akan mengalami permasalahan yang lebih besar lagi. Nah, walaupun untungnya kita di Eropa itu sudah juga mulai memasuki musim semi, sehingga permintaan terhadap energi mungkin bisa lebih ditangani. Tapi tetap dampaknya pasti akan besar sekali, terutama baik untuk kehidupan sehari-hari maupun untuk
produksi yang menjadi membutuhkan energi ya di Eropa. Bang Yose, mungkin selanjutnya yang ingin saya tanyakan adalah eskalasi tensi geopolitik ini nantinya akan seberapa berpengaruh sih Bang jika kemudian selanjutnya konflik ini akan membawa atau menyeret sekutu-sekutu lainnya yang kemudian ikut membantu kedua belah pihak, begitu baik Rusia, Ukraina maupun Amerika Serikat dalam hal ini. Begitu, seberapa besar eskalasi yang bisa mungkin terjadi dan bagaimana kemudian kira-kira dunia bisa menghadapinya? Ya, kita nggak bisa memperhitungkan ini semua ya. Mungkin hanya ada beberapa senario yang bisa terjadi. Senario yang paling buruk tentunya ini akan membawa semua sekutu-sekutu termasuk juga Tiongkok dan Amerika Serikat di dalam konflik yang terjadi. Dan kalau sudah seperti itu tentunya akan tidak jauh lah kita dari Perang Dunia Ketiga mungkin. Nah, tapi ini adalah skenario yang terburuk. Cuma kelihatannya skenario terburuk ini juga kecil sekali kemungkinannya, dan mungkin yang akan terjadi adalah konflik ini sifatnya lebih terbatas pada beberapa daerah tertentu saja di Ukraina, dan tetapi tetap akan menjadi api dalam sekam gitu ya. Nah, ini yang kemungkinan bisa terjadi, dan kalau seperti itu akhirnya yang terpengaruh di dalam perekonomian mungkin tidak benar-benar secara langsung, tetapi akan memperpanjang ketidakpastian. Dan ketidakpastian itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan sebenarnya, apalagi ketika kita baru saja menghadapi pandemi dan belum benar-benar pulih dari kondisi tersebut. Ya. Baik, Bang Yose, kita ketahui bahwa di era modern ini perang militer nampaknya ya sudah berpuluh-puluh tahun bukan menjadi suatu perang yang menarik lagi bagi negara-negara adidaya, begitu ya. Sekarang yang harus diwaspadai adalah perang dagang, begitu ya. Tensi dagang akibat sanksi-sanksi ekonomi yang diberikan. Apakah kemudian ada potensi sanksi-sanksi dagang ini tereskalasi kemudian menjadi akhirnya perang dagang, begitu, dengan berbagai restriction yang diberikan kepada ekonomi negara-negara? Ya, perang dagang ini kan sebenarnya memang perpanjangan dari konflik ya, atau tensi yang memang yang meningkat ya antara negara-negara tersebut, dan ini biasa digunakan juga untuk menjadi alternatif dibandingkan dengan konflik yang terbuka. Nah, permasalahannya antara Ukraina dengan Rusia ini kan dari dulu perekonomiannya juga sudah mandek nih antara keduanya, hubungan perekonomian mereka, sehingga mau nggak mau kalau konflik itu ya memang harus konflik terbuka. Nah, sekarang yang kita harus pastikan adalah bahwa ini tidak menyeret negara-negara lainnya, sekutu-sekutunya yang lain untuk ikut juga memihak ke satu sama lainnya dan menggunakan instrumen-instrumen seperti perdagangan untuk berperang, untuk melakukan konflik yang tentunya tidak kita inginkan, karena konflik perdagangan itu dalam sejarahnya sering sekali berakhir pada konflik yang terbuka, konflik yang lebih terbuka, dan itu yang kemudian akan memberikan ketidakpastian serta juga mungkin kalau sampai meledak konfliknya ya pasti akan memberikan dampak yang sangat tinggi sekali kepada perekonomian. Bang Yose, terakhir, kita ketahui saat ini Indonesia sedang di fase catatan ekonomi kita sangat cemerlang-cemerlangnya lah, begitu bisa dikatakannya. PDB kita positif, neraca dagang positif, semua indikator ekonomi nampaknya saat ini masih dalam kondisi positif sehingga membuat fundamental ekonomi kita kuat. Nah, apakah kemudian kemarin juga kita lihat beberapa banyak kalangan investor yang kemudian melakukan aksi panic selling, begitu ya, menjual aset-aset mereka. Jika melihat fundamental ekonomi kita saat ini, seberapa kuatkah goncangan eskalasi tensi geopolitik antara dua negara ini yang melibatkan sekutu? Seberapa kuat fundamental ekonomi kita bisa melawan dampak tersebut? Ya, hubungan antara Indonesia, Rusia dengan Rusia dan juga Ukraina itu sebenarnya terbatas ya, sangat terbatas. Walaupun memang Rusia misalnya dan Ukraina terutama menjadi pemasok gandum yang terbesar
salah satu yang pemasok gandum terbesar di Indonesia. Begitu juga Rusia menjadi pemasok beberapa barang komoditas juga yang tidak diproduksi di Indonesia. Nah, jadi dampaknya secara umum sih terbatas, secara langsung terbatas. Tetapi seperti yang tadi saya katakan, mudah-mudahan ini tidak menjadikan konflik yang lebih terbuka lagi, dan kita sendiri juga harus sebenarnya memisahkan antara apa yang terjadi di pasar keuangan dengan apa yang terjadi pada perekonomian real kita. Seperti kita ketahui, pasar keuangan ini cenderung sifatnya lebih reaktif dan mungkin bahkan menggunakan hal-hal seperti ini sebagai momentum untuk taking profit atau untuk melakukan hal-hal yang lainnya, sehingga ini mungkin tidak bisa menjadi indikator yang tepat ya terhadap dampak kepada perekonomian Indonesia. Kalau dari perekonomian Indonesianya sendiri, selama tidak terjadi konflik yang terlalu berkepanjangan dan juga lebih terbuka lagi melibatkan banyak pihak, kelihatannya dampaknya tidak terlalu besar dan terbatas, walaupun mungkin kita akan melihat adanya kenaikan harga-harga untuk beberapa barang yang memang selama ini kita banyak didapatkan dari Ukraina ataupun juga dari Rusia. Baik, Bang Yose, kita harapkan bahwa konflik yang terjadi ini tidak tereskalasi ya begitu, dan tidak melibatkan lebih banyak negara lagi terkait dengan perseteruan yang terjadi. Dan juga kita harapkan tentunya Indonesia punya posisi strategis di presidensi G20 yang membawa konsensus global banyak terjadi. Semoga kita bisa membawa isu ini ke presidensi ini tersebut. Satu catatan saya, keberhasilan G20 kita mungkin akan menjadi jauh lebih sulit nih dengan adanya konflik terbuka seperti ini. Baik, Bang Yose, kita nantikan nanti ya bagaimana kemudian yang akan dilakukan oleh Indonesia dengan presidensi yang sedang dipegang, dan juga apa selanjutnya kelanjutan dari konflik Rusia dan juga Ukraina ini. Terima kasih Bang Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Today pagi ini. Selamat pagi Bang Yose, salam sehat. Terima kasih, salam sehat.